Shalom. Oke, bagaimana kabarnya? Baik semuanya? Bagaimana kabarnya? Baik? Oke. Nah, saudara, sepanjang hari ini saya akan menyampaikan bagaimana sebenarnya kehidupan yang mengalami sebuah pertumbuhan. Tadi pagi saya menyampaikan tentang bagaimana seorang yang bertumbuh. Bagaimana Tuhan mendidik kita. Salah satu cara adalah menggoncang rasa aman kita. Ibadah pagi. Lalu ibadah yang kedua, bagaimana seorang mulai ingin bertumbuh dalam Tuhan. Yaitu memperhatikan kelemahannya. Ada banyak kelemahan-kelemahan yang tidak diurus akan menjadi kejahatan yang serius dalam hidup kita. Sampai pada level tingkat yang tinggi sekalipun kalau kita enggak hati-hati. Maka kita akan bisa ditarik oleh apa? Kelemahan kita. Ini pada yang kedua. Nah, sore ini saya akan menyampaikan bagaimana setiap kita, siapapun saudara, seberapapun rohanimu, kalau kita nggak hati-hati untuk menyangkal Tuhan itu sangatlah mudah di depan pintu. Menyangkal Tuhan demi kepentingan yang lain, menyangkal Tuhan demi menyelamatkan diri kita, demi keuntungan diri kita sangatlah mudah. Di usia rohani kapanpun. Bahkan orang-orang yang sudah merasa dalam pelayanan, kalau kita nggak hati-hati dengan ini, bahaya. Kita tuh bisa menyangkal Tuhan anytime. Karena itu mari kita belajar tentang kepada seorang murid. Anda pasti tahu murid yaitu Petrus. Bagaimana seorang Petrus. Petrus itu dalam kalangan murid-murid dianggap koko. Ya, nomor 1. Yang lainnya melihat dia sebagai kakak rohani. Tapi orang yang dianggap kakak rohani pun ketika dia nggak hati-hati dengan hidupnya. Tiba-tiba dia menyangkal Tuhan. Ya, menyangkal Tuhan dan dia jatuh di arah itu. Nah, kita coba akan belajar prinsip ini. Supaya ini juga kita harus belajar hati-hati. Termasuk saya juga. Halo amin. Halo amin. Artinya gini, kita itu tidak kebal dosa. Anda dan saya tidak kebal dosa. Kita itu bisa anytime jatuh kalau kita nggak hati-hati. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dulu. Di dalam Matius pasal 26. Matius pasal 26. Ayat yang ke-30. Saya akan bacakan buat saudara. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah, ini kisah di mana suatu saat Yesus memperingatkan murid-muridnya. Ya, hati-hati, imanmu tidak boleh tergoncang. Malam ini imanmu akan tergoncang. Itu malam di mana Yesus akan ditangkap. Ya, iman mereka mulai tergoncang. Mereka akan mulai melihat sebuah kenyataan di mana karya keselamatan itu selalu memukul apa yang namanya anggapan-anggapan kita. Ya, di mana kita tuh mengasihi bukan karena kehebatan, tapi kita tuh mengasihi karena pribadi Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Ini yang membuat kita itu harus tahu di tengah-tengah Anda punya persoalan, seolah-olah doamu tidak dijawab atau belum dijawab. Masihkah Anda berkata bahwa Tuhan itu hebat dalam hidup Anda? Murid-muridnya akan seperti itu. Apa yang mereka anggap bahwa Yesus ini luar biasa. Tetapi di dalam kehendak Tuhan, Yesus menyerahkan hidupnya untuk memikul salib. Itu akan menggoncang iman manusia. Iman yang cuma melihat sesuatu yang hebat menurut pandangan mereka. Kita tidak boleh tertipu, kasih kita kepada Tuhan bukan karena sekedar mujizat yang kita alami. Halo amin.
Jangan terjebak dengan itu. Oh, saya mengasihi Tuhan karena Tuhan melakukan mujizat dalam diriku. Itu pasti sudah. Tapi kalau mujizat belum terjadi, apakah kita tidak mengasihi Tuhan? Ini pertanyaannya. Mujizat kita mengasihi Tuhan bukan karena hanya mujizat yang kita alami. Di saat mujizat belum terjadi, kita harus tetap mengasihi Tuhan. Ini prinsip yang kita pelajari. Makanya itu Yesus berkata, malam ini imanmu akan tergoncang. Karena apa? Aku akan ditangkap. Aku akan seolah Tuhan itu kayak mati gitu. Tuhan kayak lemah, menyerahkan hidupnya. Apakah itu membuat imanmu, kepercayaanmu mulai goncang gara-gara itu? Oh, Petrus akan berkata begini. Enggak mungkin. Kita baca lagi sekali lagi ya. Ayat 33. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Petrus berkata, oh no. Sekalipun nanti murid-murid yang lain tergoncang, aku tidak. Aku ini koko dari semua murid-murid. Aku ini yang tertua. Ya nanti ya kalau Yesus ditangkap, aku tidak akan tergoncang. Imanku akan tetap kuat mengasihimu. Wow, luar biasa. Imannya, dia menyatakan itu saudara. Menyatakan imannya kepada Tuhan gak salah. Menyatakan iman itu tidak salah. Ya sampai terus kita baca. Ayat ke-35, kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan apa saudara? Tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Wah, Petrus itu menyatakan imannya. Tidak salah dengan menyatakan iman. Tapi apa yang membuat Petrus menyangkal Tuhan pada akhirnya? Apa yang membuat Petrus menyangkal Yesus padahal dia sudah ngomong, oh kalau yang lainnya menyangkal engkau, aku tidak. Kalau yang lain takut mati, aku mau mati bersamamu. Tapi pada kenyataannya nanti kita baca, justru Petrus yang menyangkal Tuhan. Coba kita baca ya sekarang ya. Di Lukas 22 ayat 54. Lukas pasal 22 ayat 54. Oke, kita baca ya. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar dan Petrus mengikut dari apa? Jauh. Kenapa? Apa alasan Petrus mengikut dari jauh? Ketika Yesus ditangkap, Petrus cuma mengikuti dari jauh. Kenapa? Apa alasannya? Grup A. Kenapa Petrus mengikuti Yesus dari jauh? Ketinggalan ya, ketinggalan. Sudah ditinggal di luar. Apa menurut saudara? Menurut Pak Julfi ketinggalan. Menurut saudara apa? Apa coba? Takut ditangkap. Takut ditangkap. Petrus cuma mengikuti ketika Yesus ditangkap. Petrus cuma mengikuti dari jauh. Kenapa? Takut. Nah prinsip pertama yang kita pelajari hari ini. Saudara, mengapa Petrus akhirnya menyangkal Tuhan? Yang pertama prinsipnya adalah ini saudara. Coba keluarkan. Prinsipnya apa? Loh ya kan gak keluar. Prinsip yang pertama adalah ini. Loh kok tiga-tiga dikeluarkan. Jangan terburu-buru bro. Satu aja bro. Nah ini kalau gini kan tidak surprise. Nah ini. Belum dibaca kok sudah dihapus. Pernyataan iman harus apa? Berjalan bersama dengan apa? Tindakan iman. Pernyataan iman itu harus berjalan dengan apa? Tindakan iman. Tidak salah pernyataan Petrus berkata, aku tidak akan meninggalkanmu. Biarpun mereka semua nanti mati, takut mati, aku berani mati buat Tuhan. Oh itu pernyataan Petrus. Petrus itu dengan menggebu-gebu hatinya. Oh dia menjadi orang yang enggak akan mungkin meninggalkanmu. Aku tidak akan meninggalmu. Pada kenyataannya ketika Yesus ditangkap, Petrus cuma mengikuti dari jauh. Alasannya apa? Dia takut. Penyebab pertama ketika Anda gagal atau Anda menyangkal Tuhan itu karena ini. Pernyataan iman tidak harus berjalan iman harus berjalan bersama dengan tindakan iman. Dengan kata lain, pernyataan iman kita itu bagus, tapi perlu ada sebuah tindakan iman.
Pernyataan iman kita itu tidak sesuai, kadang-kadang tidak sesuai dengan tindakan iman kita. Aku pingin kurus. Itu pernyataan iman, betul gak? Itu sering kita lakukan kan? Aku pingin kurus. Tapi tindakan imannya apa? Kapan kurusnya? Kita tuh cuman begitu kadang-kadang. Itu yang membuat kita tuh lemah. Kita tidak pernah ambil sebuah komitmen untuk kita ini bertumbuh dalam Tuhan. Halo, amin. Kadang-kadang kita gagal di area itu. Makanya Petrus menyangkal Tuhan karena apa? Cuma berhenti pada sebuah keinginan. Cuma berhenti kepada sebuah pemikiran. Tapi kita gagal di dalam tindakan iman. Kita gagal dalam tindakan iman. Oh, di gereja Tuhan aku akan sungguh-sungguh. Tapi begitu pulang Anda gampang dipengaruhi oleh teman-teman. Anda takut menyakiti perasaan teman-teman. Ayo kita mabuk. Jangan. Kalau kamu gak mabuk, kamu bukan teman kita ya. Ya sih kan kita mabuk gitu. Saya suatu hari kedatangan seorang anak muda. Hari Minggu itu anak muda dalam keadaan lungset. Tahu lungset ya? Belum disetrika itu. Ya pagi-pagi sekali di ibadah pertama di Surabaya jam 7 pagi dia datang pada saya. Ya Pak Yudi ya? Oh ya saya mau konseling Pak. Oh ya. Terus dia duduk lalu dia bilang gini. Pak ini konseling saya terakhir dia bilang gitu. Kalau konseling ini gagal dan tidak menemukan jalan keluar. Saya pulang dari sini saya mau bunuh diri. Kamu mau bunuh diri izin saya. Kenapa? Wah, dia ceritaan bagaimana dia hidup. Dia bilang pertama, yang buat saya kaget. Pertama, saya adalah seorang pelayan Tuhan. Dia ceritakan bahwa dia itu terikat mabuk lah, apa dan sebagainya. Dia bilang saya ini pelayan Tuhan. Kalau saya pulang ke kampung saya ini main musik. Oh, iya. Terus, ya saya pelayan Tuhan. Saya ini adalah pelayan Tuhan, saya ini adalah pokoknya anaknya pendetanya. Intinya itu anak pendetanya. Saya lebih kaget lagi, anaknya pendeta kamu? Ya. Terus kenapa? Dulu saya waktu datang dari dari desa ke kota, saya ini gak punya teman. Teman-teman saya itu ngajakin saya ke night club. Saya gak mau. Tapi mereka bilang begini, kalau kamu gak mau, kamu bukan teman kita. Jangan sok suci lah. Akhirnya dia ikut, saudara. Di mana di tempat itu yang lainnya minum keras, dia cuman pakai Fanta merah. Fanta merah dosa? Hah? Fanta merah dosa enggak? Anda jawab enggak? Fanta merah dosa apa enggak? Enggak, udah. Dia pulang itu, dia lihat kaca, untung bro kamu gak jatuh dalam dosa. Wah kamu hebat gak jatuh dalam dosa. Tapi dia gak pernah tegas terhadap dosa itu. Minggu depan diajak temannya lagi. Ayo, jangan ayo kalau kamu gak mau kamu bukan teman kita loh. Oh ya sudah sungkan. Udah sampai di situ habis Fanta merah minum green sand. Green sand dosa sedikit. Oh enggak. Green sand udah. Dia pulang gitu, oh kamu hebat bro. Memang belum dosa tapi itu sudah mulai merosot tuh. Dia tidak ada tindakan tegas. Kompromi itu selalu dari hal kecil dulu. Lama kelamaan semakin jadi. Akhirnya berbintang. Akhirnya dapat bintang suan saudara. Dan dia mulai mabuk di situ. Dan itu menjadi gaya hidup hancur. Padahal apa? Dia ini anak pendeta, pelayan Tuhan. Oh ya dia ketua daripada PAW, anak musiknya itu. Ketua PAW-nya dia anak pendetanya. Dia pelayanan. Cinta Tuhan cuma berhenti di mulut. Tapi gagal dalam tindakan. Itu yang membuat kita bisa anytime menyangkal Tuhan. Petrus itu begitu. Oh dia mau gak mau. Pokoknya. Seolah-olah orang ini hebat. Tapi orang ini mudah kompromi. Gagal. Untuk tidak menyakiti orang lain. Lebih memilih menyakiti Tuhan daripada perasaan orang lain. Disitulah kegagalan kita. Jangan jadi orang Kristen yang cuma berhenti pada pernyataan imanmu. Tapi jadilah orang Kristen yang berpernyataan iman dan diakhiri dengan tindakan iman. Katakan amin. Halo amin. Bukan hanya berhenti di gereja I love you Jesus. Sampai pulang kita gak bisa tegas. Percaya dengan saya, kau tidak akan pernah bisa mengalami yang namanya perubahan.
Karena apa? Kau tidak bisa mengalahkan yang di luar. Petrus itu gagal di area ini. Dia kelihatannya wah haleluya. Tapi begitu keluar dia halilintar. Ya, lupa kepada apa yang dia mau. Akhirnya apa? Hidupnya gagal. Lalu amin. Perhatikan baik-baik. Pernyataan imanmu harus berjalan bersama-sama dengan yang namanya tindakan iman. Amin saudara. Amin. Dan ini butuh sesuatu. Saya satu saat ketemu sama anak ini konseling dengan saya. Pak, saya bosan dengan kemiskinan. Saya ini miskin terus saya pingin bekerja Pak. Pak Yudi bisa gak carikan saya pekerjaan? Saya bilang ya, nanti saya cari pekerjaan ya. Oke, saya pingin jadi orang kaya Pak. Saya percaya Tuhan berkati saya. Amin, saya bilang amin. Kalau kamu kerja keras, jujur, pasti Tuhan berkati kamu. Iya Pak. Dah. Akhirnya saya cari. Ternyata ada di jemaat yang butuh karyawan. Saya bilang, kamu kerja di situ. Gajinya si UMR. Pada waktu di Manado UMR-nya masih 400.000. Waktu itu berapa puluh tahun yang lalu 400.000. Gak apa-apa ya. Ini awal nanti kalau kamu prestasi katanya kamu bisa meningkat kok. Oh iya kok. Iya kok. Gak apa-apa kok. Udah dia kerja di situ. 1 bulan kemudian dia dapat gajian kok. Terus dia lewat di depan saya. Halo ku, halo. Wanginya minta ampun. Waduh, wangi sekali. Dan wanginya tuh seger gitu. So, saya senang. Saya panggil, sini. Kamu kok wangi? Minyak wangi apa? Oh ini ku. Saya tuh mikir, karena saya tuh gajinya kan. Gajinya kan 400.000. Paling lah dia beli minyak wangi harganya 75.000 lah paling. Ya itu pikiran saya. 50 atau 75. Ini enak buat sehari-hari oke lah. Ya. Enak loh ini merek ini di toko ini kok buka. Oke. Ya kok mau beli kah? Ya nanti aku beli. Ya Bang udah. Saya mau pulang saya mampir ke toko itu. Saya tanya ada minyak wangi yang ini merek ini? Ada. Saya bilang baunya sama. Oke. Saya tanya berapa ini? 300.000 Pak. Saya bukan kaget harga minyak wanginya. Saya kaget sama anak itu. Gajinya 400. Begitu dapat gaji langsung beli minyak wangi harga 300.000. Saya kembali ke gereja lagi. Anak itu belum pulang. Saya panggil, sini. Tadi kok ke toko itu tanya minyak wangimu. Oh iya kok, ada ya kok, ada. Tapi harganya 300.000. Loh iya memang kok, harganya 300.000. Loh kamu itu gaji 400.000. Begitu terima gaji langsung beli minyak wangi 300.000. Uangmu tinggal 100.000. Iya, kamu kasih per bulan, kembalikan per bulan. Ngasih kok, berarti 40. Sisa berapa? 60. Loh saya tanya, kamu bisa hidup dengan uang 1 bulan 60.000. Ya bisa lah. Kan kok Yudi ngajari kita hidup dengan iman. Ngawur aja. Saya bilang kalau gaya hidup model gini percayalah. Kamu susah kayaknya. Itu gak berhikmat. Kamu cuma berhenti kepada keinginan aku bosan kok dengan kemiskinan. Aku pengen jadi orang kaya. Tapi pemakaian uang aja kamu gak berhikmat. Mana bisa kaya kamu? Bagaimana Tuhan itu memberkati? Tuhan itu memberkati kepada orang yang dapat dipercaya. Iya. Kalau kamu gak bisa dipercaya pada hal kecil kayak begini. Mana Tuhan bisa memberkati kamu? Keinginanmu itu harus sejajar dengan tindakanmu. Halo amin. Keinginan kita harus sejajar dengan tindakan kita. Itu yang menentukan. Ada bagian-bagian di mana Tuhan melakukannya buat kita. Tapi ada bagian-bagian di mana Anda dan saya yang melakukannya. Halo amin. Makanya jangan terserah terus hidup itu. Anda masih ingat terserah? Sudah hafal terserah ya? Saya mau cerita lagi enggak? Ya cerita lagi deh. Ada beberapa, apa sih terserah itu? Ya saya ceritakan. Yang sudah boleh kencing-kencing dulu silakan. Yang sudah pernah dengar silakan kencing dulu. Ya saudari saya ini pelayanan keluar kota. Saya ajak 2 teman untuk menemani saya ke Semarang waktu itu. Tol belum jadi jalan darat, jalan biasa. Sebentar sebelum berangkat itu kita makan dulu. Saya sama dia saya tanya, kamu mau makan apa? Saya sudah pilih menu saya. Saya tanya sama dia, makan apa? Terserah koko aja. Oke, soto ayam. Tak kasih soto ayam. Udah aja makan, jalan. Siang-siang, kita mampir lagi yuk makan yuk. Makan, saya sudah pilih menu saya tanya dia lagi. Kamu mau makan apa? Terserah koko aja. Oke, soto ayam.
Waktu sore-sore mau pelayanan saya bilang kita makan dulu aja deh. Nanti supaya habis pelayanan kita gak usah makan. Oke, udah mampir. Saya sudah milih menu saya. Terus saya tanya dia, kamu mau makan apa? Terserah koko ada. Oke, soto ayam. Yang ketiga dia kaget. Kok soto dari pagi aku, siang, malam, soto ayam. Nanti aku kayak ayam loh. Iya karena kamu gak punya pilihan. Hidup itu harus ada pilihan, katakan amin. Kalau kamu gak mau memilih, gak menentukan hidupmu, gak ada tindakanmu. Maka orang lain akan menentukan dan kamu belum tentu suka pilihan orang lain dalam hidupmu. Makanya itu hidup harus ada pilihan. Itu tahu artinya Anda tahu arah. Saya mau apa? Apa yang harus saya lakukan? Ada bagian-bagian di mana Tuhan itu memberkati rencanamu. Katakan amin. Di mana kita ini yang mulai berusaha dengan apa yang ada. Ada bagian Tuhan memberkati kita. Tapi ada bagian yang harus kita lakukan. Dan itu tugasnya kita untuk melakukannya. Makanya itu tindakan iman itu perlu. Supaya kita ini bisa melihat sesuatu. Saya bilang sama dia, makanya hidup itu harus penuh dengan pilihan. Kalau kamu tidak memilih, maka orang lain yang memilih. Dan ketika orang lain yang memilih, kamu belum tentu suka dengan pilihan orang lain itu. Ya, makanya itu kamu harus punya tindakan iman. Memilih apa? Itu yang kamu suka. Oke, amin saudara. Saya saran kepada para wanita, jangan cari laki-laki yang terserah-terserah. Laki-laki yang terserah, ayo bertobat. Jangan terserah. Punya pilihan, amin. Nanti karena setelah ibadah ini Anda ngajak makan saya tahu pilihan makanan saya. Ada yang mau ngajak saya? Enggak. Saya tahu pilihan saya. Pilihan saya apa ya? Tahu, saya enggak terserah. Oh enggak. Saya ada pilihan. Hidup itu harus ada pilihan. Hidup itu harus ada tindakan. Sehingga dengan demikian Anda menjadi tahu apa yang Anda lakukan. Percayalah, waktu Anda mengambil tindakan itu, Tuhan menyertai. Amin. Apa yang membuat kita gampang menyangkal Tuhan? Karena pernyataan iman kita tidak sejajar dengan tindakan iman. Yang kedua sekarang, kenapa Petrus menyangkal Yesus? Ya. Yang kedua coba kita lihat. Ayat yang Lukas pasal 22, ayat yang ke-55. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilingnya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamatinya lalu berkata, juga orang ini bersama-sama dengan dia. Tetapi Petrus menyangkal, katanya, bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, engkau juga seorang dari mereka. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan. Seketika itu juga sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Yang kedua, apa yang Petrus lakukan? Kenapa dia menyangkal Tuhan? Yang kedua adalah, coba keluarkan. Yang kedua adalah ini. Jangan anggap enteng peringatan Tuhan. Saudara, Tuhan itu suka sekali satu ini, memperingatkan kita. Tuhan itu memperingatkan kita lewat banyak cara. Termasuk khotbah gini juga. Ini adalah cara Tuhan untuk mengingatkan Anda supaya kita menjaga iman kita. Katakan amin. Makanya ketika mendengar khotbah, saudara jangan untuk orang lain. Taruhlah itu untuk dirimu sendiri. Ketika Anda mendengarkan itu, taruhlah hidupmu di situ. Izinkan Tuhan itu mengkoreksi hidup kita. Izinkan Tuhan untuk menyatakan kesalahan-kesalahannya buat hidup kita. Jangan anggap enteng teguran Tuhan. Kenapa Tuhan suka menegur, menunjukkan kita? Karena kita ini adalah anak Tuhan. Katakan amin. Anda anak Tuhan? Halo? Anda anak Tuhan? Coba bilang ke diri, kamu anak Tuhan. Tambah sekali lagi gak nyangkal model kamu gini ternyata anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Bapak kita itu
itu Tuhan Yesus itu selalu menunjukkan, mengingatkan. Saya itu selalu, ya anak saya dari kecil saya muridkan, saya ajari dia. Supaya dia belajar mendengar suara bapaknya. Kenapa? Karena dia anak saya. Lebih baik hari ini dia diajar oleh papanya. Karena papanya adalah orang yang mengasihi. Kalau ditegur memperingatkan dia itu dengan kasih. Daripada kita manjakan anak kita, lalu anak kita ini bertumbuh nanti. Bertumbuh dengan sedikit atau minim pengajaran, lalu anak kita tidak punya etika gara-gara itu. Lalu di pergaulannya, karena dia nggak punya etika, lalu yang menghukum dia itu adalah sosialnya atau lingkungannya. Oh, itu jauh lebih jahat. Itu jauh lebih jahat. Lebih baik hari ini anak saya ajari etika. Untuk dia bisa mendengar bapaknya. Lalu dari situ dia bertumbuh dengan etika sopan santun yang baik. Betul gak saudara? Lalu amin. Dari situlah. Satu hari saya lagi persiapan nih. Tiba-tiba adiknya, anak saya 2. Adiknya masih kecil. Kira-kira masih umur setahunan. Tiba-tiba nangis. Saya kok nangis, saya tengok begini. Kaget saya. Ternyata kokonya itu duduki kepala adiknya. Lalu digoyang-goyang gini. Saya bilang, Ken, jangan diduduki kepala adiknya. Saya bilang gitu. Dia lari itu. Lari itu agak jauh. Siap bos gitu kan. Siap bos gitu. Ayo awas ya, enggak boleh ya. Adiknya enggak boleh diduduki kepalanya, nanti sakit tuh. Siap bos gitu. Udah saya tinggal lagi, saya lagi ngerjain lagi. Gak lama, gak setengah jam kemudian adiknya nangis lagi. Saya tengok begitu ternyata koko yang duduki kepala adiknya lagi. Oh diunyuk-unyuk pakai pantatnya gitu. Kepalanya. Waduh, saya langsung marah. Tak gandeng anak saya itu. Masuk ke kamarnya. Saya itu punya kamar namanya kamar disiplin. Kalau sudah masuk ke situ dia tahu bahwa dia akan didisiplin. Lalu dia diranjang, dia tengkurap. Jadi pantatnya ditaruh ke depan saya. Udah. Saya kalau sudah begitu sudah ambil kata Alkitab. Didiklah anakmu dengan tongkat didikan. Tongkat didikan bukan rotan, bukan besi, bukan. Itu namanya menganiaya, bukan. Ya saya pakai koran. Maafkan saya pakai warta gereja waktu itu. Sekarang sudah gak ada warta gereja ya. Dulu pakai warta gereja, tak gelung-gelung. Kalau dia kalau sudah tengkurap begitu, saya pukul pantatnya. Pak, harus pantat kalau pukul. Bapak-bapak kalau pukul anakmu jangan sembarangan ya. Pantat itu dikasih daging lebih oleh Tuhan. Karena disitulah tempat disiplin. Kalau saya tanya anak saya, Pak kenapa pantatnya kini kok lebih menonjol? Karena disitulah tempat disiplin. Dipukul. Nggak sakit. Ya. Kenapa saya harus pakai warta koran? Itu suaranya kenceng. Pak gitu. Tapi nggak sakit. Ya, saya pukul dia. Pak gitu. Sudah. Tiba-tiba dia nangis gitu. Nangis saya kaget. Kekencengan dia. Saya tak keluar, tak coba ke tangan saya. Enggak sakit. Kok nangisnya seru ya. Dia nangis. Tahu enggak saudara? Ketika anak itu dipukul, didisiplin. Sebenarnya perasaannya yang terluka. Perasaannya itu apa? Dia itu merasa dijauhkan dari papanya. Dia merasa bahwa papanya enggak sayang sama dia. Itu anak-anak. Kalau sudah seperti itu, Anda harus mengerti perasaan itu. Jangan, ayo nangis. Ayo berhenti nangis. Nangis terus, nangis terus. Ayo. Tak pukul ya. Tambah nangis. Dia berhenti tapi ketakutan. Makanya banyak anak-anak jadi takut sama orang tuanya. Ketemu sama papa mamanya takut gitu. Kalau enggak ngelawan. Selalu begitu. Lebih percaya kepada temannya daripada orang tuanya. Karena apa? Orang tuanya itu kayak monster buat dia. Saya pukul itu, saya ngerti. Saya masuk lagi. Saya tunggu dia sampai selesai. Sampai selesai. Saya tanya kepada dia. Kenny tahu enggak kenapa papa pukul Kenny? Enggak tahu. Nah kan, anak-anak tuh kadang enggak tahu kesalahannya apa. Saya beritahu, kamu kan tadi papa bilang jangan duduki kepala adikmu. Saya pakai bahasa dia ya, bahasa anak-anak ya. Nanti kalau kepala adik putus gimana? Kamu suka punya adik enggak punya kepala? Halo Koko, enggak ada kepalanya. Suka enggak? Kan itu mengerikan adikmu enggak punya kepala gara-gara putus, gara-gara kamu duduki begitu. Ini kalau Anda mari gini sama anak umur 30 tahun Anda yang diketawain sama dia. Tapi ini karena anak saya baru 3 tahun. Jadi senang gak punya adik gak punya kepala? Tak tahu Pak. Nah makanya itu. Gak boleh dudukin kepala adik. Ya. Iya. Tahu salahnya apa sekarang? Iya gak boleh dudukin kepala adik. Nah itu maksudnya. Oke?
Iya. Oke, papa sekarang sudah nggak mau marah, sudah nggak marah lagi. Saya ngomong, papa sudah tidak marah lagi. Ya, papa sayang sama Kenny. Iya. Udah, sini. Dia peluk saya. Sampai hari ini kata sini itu paling dia senang. Sekarang anak saya sudah 23 tahun. Saya tetap marah. Kalau dia lagi melakukan kesalahan apa, tapi marah saya enggak. Nanti kalau adikmu putus kepala kamu suka, enggak gitu. Enggak gitu. Saya marahi dia sesuai dengan porsinya dan kadang saya juga enggak main pukul, saya verbal. Marahin, ditegur dia kesalahannya. Dia cuma maaf pak, iya pak, sorry pak. Saya selesai gitu, oke, papa sudah enggak marah. Iya pak. Dia selalu tunggu kata ini, sini. Kata sini itu bagi dia menyenangkan. Begitu dia dari sini, dia langsung peluk saya. Sama waktu dia kecil, dia peluk saya. Dia nangis di perut saya. Karena maaf ya pak. It's okay. Gak apa-apa. Udah, papa sudah gak marah ya. Papa sayang sama Kenny ya. Oke. Udah. Setelah itu dia, ayo udah keluar. Dia suka cita lagi. Dia keluar dari kamar itu. Saya kembali mengerjakan tugas saya. Gak sampai 2 jam. Dia duduki lagi kepala adiknya, diunyak lagi. Saudara jangan ketawa. Apakah itu yang Anda lakukan kan? Tuhan sudah tegur jangan berdosa ini. Tapi dosa itu Anda lakukan terus kan? Ya Pak ya. Sama. Tapi Bapak itu gak pernah selesai. Makanya jangan enteng teguran Tuhan dalam hidup kita. Itu penting. Untuk menjagai kita. Halo amin. Anak saya mulai bertumbuh dalam etika hari ini. Saya ngomong banyak dengan dia. Dia kuliah di perfilman. Dia ambil nilai-nilai yang saya bagikan kepada dia untuk dibuatkan film sama dia. Ya, saat ada perlombaan di fakultasnya dia buat film itu bersama dengan teman-temannya. Lalu film jadi juara 1. Lalu filmnya dikirim ke Amerika. Di Amerika juara 1 juga, menang. Wah dia bilang ke saya, Pak filmku juara. Wah kamu anak pinter ya Ken. Ya. Di tengah-tengah itu Tuhan interupsi hidupnya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Di skripsi terakhir, mau skripsi itu dia nangis. Dia ketemu saya, Pak kalau aku mau jadi pendeta Papa izinkan gak? Loh Papa mau aja pendeta kok. Masa pingin anaknya jadi pendekar? Ya boleh. Kenapa? Saya itu orang yang sangat terbuka. Saya gak pernah dorong anak saya jadi pendeta. Biar Tuhan yang panggil hidupnya. Betul? Biar Tuhan yang panggil hidupnya. Dan dia bilang, ya boleh. Sekarang dia jadi full time di GMS Jakarta. Anak saya. Ya. Punya nilai. Sengaja dijauhkan. Saya tanyai, kok Yudi kenapa Kenny gak dikirim ke Kalimantan aja bantu Koko? Saya bilang enggak. Biarkan dia belajar pada orang lain. Nanti dia di Kalimantan, dia jadi anak manja. Karena kusmantonya ada di dia. Orang mau, dia, anak ini kembali regional, hati-hati. Saya bilang sama dia, Ken, kamu diundang, dipakai atau dipercaya bukan karena ada nama kusmantonya. Karena kamu punya kualitas, maka kamu dipercaya. Halo amin. Bukan karena kusmantonya. Enggak, saya enggak mau kamu dihargai karena kamu anaknya Gembala regional. Bukan, kamu adalah Kenny, Yehuda Kenanya. Kamu adalah seorang hamba Tuhan. Ya orang mungkin tahu kamu anak dari seorang gembala. Tapi orang itu bukan lihat anaknya. Orang itu melihat kamu punya kualitas sebagai hamba Tuhan. Halo amin. Dan ini yang terus diajarkan. Nilai ini yang diajarkan, saya percaya Tuhan dengan kita tuh seperti itu. Tuhan tuh gak akan pernah berhenti mengingatkan saya sampai hari ini tetap diingatkan oleh Tuhan. Sampai hari ini, saya itu guyonan sama anak-anak kantor. Ya di Surabaya, ada satu anak, maaf ya, kulitnya itu agak hitam. Agak hitam. Teman-teman tuh suka ngolok-ngolokin dia. Itu loh. Hitam, gelap, apa gitu. Saya tegur mereka, gak boleh ngomong-ngomong hitam, gelap. Gak boleh loh ya. Saya ini maksudnya itu ngeprank. Saya juga guyonan. Ini bukan hitam ini. Apa kok? Putih tua.
Sudah putih tapi tua. Oh ketawa semua, ketawa semua. Saya malam pulang. Saya itu punya waktu sama Tuhan khusus sebelum tidur. Habis doa itu saya selalu, Tuhan apa sih hari ini yang Tuhan evaluasi diri saya. Mulai pagi sampai malam mungkin saya salah ucapan, salah tindakan, Tuhan tegur aku. Saya kasih ruang buat Tuhan untuk berbicara buat saya sebelum tidur. Saya selalu begitu. Hari itu saya duduk, begitu saya Tuhan apa yang salah hari ini. Langsung Tuhan ngomong kamu ya. Kenapa kamu ngomong mati? Ya. Kenapa kamu ngomong anak itu hitam? Kenapa putih tua? Kan kamu sama-sama menghinanya. Aku maksudnya guyonan Tuhan. Enggak, aku enggak mau. Tuhan kasih tegur saya. Besok pagi-pagi saya datang kepada dia, Matius. Koko minta maaf ya. Apa Koko? Kemarin Koko bilang kamu putih tua. Oh enggak apa-apa kok. Kamu enggak apa-apa tapi Koko ada apa-apa. Tuhan ngamuk gara-gara ngomong gitu. Oh iya kok. Thank you. Tuhan jaga hidup saya. Katakan amin. Karena itu jangan anggap enteng peringatan Tuhan. Jangan-jangan itu akan menjadi dosa yang nanti Anda lakukan. Tuhan itu suka mengingatkan supaya Anda tetap hidup di dalam rencana Tuhan. Katakan amin. Halo amin. Dengarkan apa yang Tuhan mau. Hari ini jangan keraskan hatimu ketika ditegur oleh Tuhan. Jadilah anak-anak yang memang anak-anak Tuhan yang gampang diberitahu. Nanti lihat kehidupan Anda akan berubah oleh karena Kristus ada dalam hidup Anda. Beri tepuk tangan buat Allah yang besar. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Ya, yang ketiga coba baca tadi ayat yang ke berapa tadi? 55. Coba. Di tengah-tengah halaman rumah itu orang memasang api dan mereka duduk mengelilingnya. Petrus juga duduk apa? Di tengah-tengah mereka. Perhatikan, Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Saudara, sebenarnya Petrus ini melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Ketika iman mereka mulai digoncang karena Yesus ditangkap. Harusnya Petrus itu menjumpai adik-adiknya. Seharusnya Petrus harus bertemu dengan adik-adiknya. Lalu menguatkan iman mereka. Hari ini guru kita ditangkap. Hari ini Tuhan kita ditangkap. Seperti apa yang dibilang. Seperti apa yang diberitahukan. Ayo kita saling menguatkan. Harusnya mereka itu menguatkan satu dengan yang. Mereka mulai saling mendoakan. Mereka berkumpul di satu tempat yang tersembunyi. Lalu saling mendoakan, Tuhan kuatkan kami. Supaya kami jangan tercerai-berai. Supaya kami kuat menghadapi ini. Iman kami tetap kepada Tuhan. Bukan hanya iman kami kuat karena mujizat. Bukan hanya itu. Tapi ketika persoalan datang. Iman kami tetap kuat. Harusnya Petrus itu mengumpulkan adik-adiknya. Untuk apa? Untuk saling menguatkan. Harusnya. Tapi Petrus justru duduk di tengah-tengah rakyat orang-orang yang notabene menolak Yesus sebagai Tuhan. Artinya Petrus berada di komunitas yang salah. Petrus itu berada di tengah-tengah masyarakat yang salah. Imannya gak pernah kuat karena apa? Dia berada di kelompok yang menolak Tuhan. Di saat-saat seperti itu harusnya dibutuhkan keluarga rohani yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Apa yang membuat Petrus menyangkal? Karena dia berada di komunitas yang salah. Ketiga, apa yang membuat Anda ini bisa salah atau bisa menyangkal Tuhan? Yang ketiga coba keluarkan apa? Perhatikan komunitasmu. Perhatikan dengan siapa kita bergaul. Itu juga penting buat hidup kita. Supaya apa? Anda bisa menemukan kekuatan sebagai keluarga Kristen. Makanya di GMS ini Anda selalu didorong tiap minggu. Ayo ikut CG. Ikut CG. Kenapa harus ikut CG? Saudara, di CG inilah hidup kita ini berubah. Di CG inilah, tahu nggak? CG ini adalah sebenarnya strategi penggembalaan dari GMS. Harusnya. Karena kita sadar ya. Kita ini tidak mungkin menggembalakan orang sebanyak ini. Kalau di Surabaya itu ada kurang lebih berapa ya? 25.000 orang tiap minggu. Pasar Philip gak mungkin menggembalakan 25.000 orang. Gak mungkin. Ya kalau 25.000 orang gitu ya. Kalau yang sakit satu hari dari 25 orang itu yang sakit taruhlah 50 deh.
Bisa terjadi enggak? Bisa terjadi enggak? Dari 25.000, 50 orang sakit. Bisa kan? Bisa kan? Nah semua pingin Pastor Philip yang doakan. Atau gembala yang doakan. Wah, halo Pak, ini cuma Pak, anak saya sakit Pak. Pak bisa datang ke rumah saya doakan anak saya. Oh ya bisa. Doakan dalam nama Yesus. Amin. Belum selesai. Handphone bunyi lagi, Pak tolong Pak anak saya kejebur got Pak. Kepalanya bocor. Pak bisa datang ke rumah saya doakan anak saya. Oh bisa. Ke rumahnya doakan. Nah, belum selesai kering. Pak ini nanti 1 jam lagi anak saya mau operasi di rumah sakit ini. Bapak bisa datang ke rumah sakit enggak? Doakan anak saya. Oh bisa. Doakan gitu. Belum selesai sana lagi. Saya mau tanya yang mati duluan siapa? Jemaat yang sakit atau pendetanya? Pendetanya. Kita menyadari jumlahnya semakin banyak. Makanya diadakan kelompok-kelompok kecil. Di mana dalam kelompok kecil itu telah dilatih orang-orang sebagai kepanjangan tangan daripada penggembalaan. Di mana di GMS ini ada level-levelnya. Level pertama paling tinggi itu selain gembala itu TL, tim leader. Lalu coach di bawahnya. Setelah itu di coach ada CGL ada sponsor. Berjenjang semuanya supaya orang-orang bisa mengembalakan dengan baik. Dan Anda itu berada di dalam sebuah penggembalaan. Saya menjangkau Anda semua nggak mungkin karena terlalu banyak. Taruhlah di Balikpapan ini rata-rata Anda di 1.600 sampai 1.500 sampai 1.600 lah kira-kira. Nggak mungkin Bapak Gembala harus menggembalakan satu persatu, nggak kuat. Makanya Anda butuh komunitas rohani di mana di situ Anda didoakan, di situ Anda dinasehati, di situ Anda ditegur, Anda bertumbuh di situ. Halo amin. Dan itu untuk jemaat GMS. Sehingga setiap kita yang jemaat GMS Anda punya fasilitas untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Di mana komunitas rohani yang namanya CG. Makanya kalau saudara sudah komitmen di gereja ini saya sarankan Anda pergilah ke CG-CG-mu. Disitulah Anda mengalami yang namanya pertumbuhan rohani. Saya mengalami pertumbuhan rohani di kelompok kecil. Dulu namanya kelompok tumbuh bersama. Saya seorang yang gak bisa berdoa. Tapi saya ini diajari berdoa. Saya masih ingat dulu, saya mulai pelayanan ini dari seorang pemimpin pujian. Itu lama sekali. Orang-orang lama di GMS tahu pasti. Saya ini seorang pemimpin pujian, saya ini ketua PAW-nya dulu. Awal-awalnya di kelompok kecil, saya pertama dulu ya. Waktu itu ada ibadah pemuda yang cuma 50 orang. Lalu kumpul mereka nyanyi. Waktu gak ada apa-apa pemimpin pujian ini ketua pemudanya. Nyanyi. Saya ditunjuk langsung pertama kali jadi seorang singer. Ini saya laki-laki sendirian sama 4 perempuan singer. Waktu jadi singer tuh groginya, keringetnya sejagung-jagung. Saudara. Grogi. Nyanyi. Di tengah-tengah nyanyi tiba-tiba ada surat masuk. Ditulisannya gini, pembicaranya tidak datang karena sakit perut. Aduh, terpaksa kan yang khotbah harus ketua pemudanya kan. Sedangkan ketua pemudanya lagi mimpin pujian tuh. Di tengah-tengah itu langsung dia noleh ke saya, dipanggil sini. Saya ini dulu ya seperti cleaning service lah. Kalau dipanggil-panggil itu mungkin ambil air atau apa, ya saya biasa begitu. Saya datang, apa? Kamu mimpin pujian? Hah? Pertama mimpin pujian aja keringetnya sejagung-jagung. Tiba-tiba tengah langsung jadi WL. Keringetku jadi berubah saat duku-duku. Saudara. Masih ingat lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan, lagu zaman itu. Wah betapa gini kan saya. Hari betapa, saya kan bisa nembak langsung. Dulu saya gak bisa begini. Nyanyi gitu. Saya gak masuk. Udah diulangi lagi. Gak fales masuk. Sampai keyboardnya, ayo masuk sekarang, masuk yud, masuk. Saya bat. Gak bisa masuk. Itu 50 orang tuh ketawa semua. Mereka gak kebaktian, mereka melihat pelawak di depan itu. Wah ketawa semua. Saya daripada gak nyanyi, saya nyanyi aja buat apa. Itu kunci G saya, kunci Inggris. Gak masuk, wales itu, waduh udah kacau begitu. Saya habis selesai itu saya turun, saya duduk di situ, saya berjanji. Mulai hari ini saya sudah gak mau jadi pimpin pujian lagi. Seumur hidup saya, udah gak mau. Saya kayak dihukum. Saya tuh merasa ada orang-orang yang jatuh cinta sama saya gak jadi gara-gara itu. Saudara.
selesai ibadah itu ketua pemuda datang kepada saya. Dia bilang gini, bagus. Itu antara memuji dan menghina itu tipis. Bagus. Ini yang saya takutkan. Minggu depan kamu lagi ya. Iya. Akhirnya minggu depan saya nyanyi. Teman-teman saya kelompok ini fungsinya kelompok kecil saya. Mereka dorong saya. Ayo pelayanan. Ayo jangan menyerah. Ayo. Mereka bantu saya cari lagu. Ya, lalu pada hari-harinya itu saya mimpin pujian, mereka duduk di depan semua pakai baju biru semua. Pakai yel-yel biru jin. Wow, ya saya nyanyi, jemaat saya, teman-teman saya, haleluya gitu. Saya sudah gak lihat itu, tapi tetap falas. Saya dikuatkan, saya sangka satu hari, saya bisa itu. Saya nyanyi bisa. Karena saya belajar terus ternyata bisa. Saya didoakan oleh teman-teman saya. Saya bertumbuh dalam Tuhan. Sampai tahun berapa ya saya terakhir jadi ketua PAW saya lupa. Baru tahun kemarin kalau Agustus tahun yang lalu saya baru selesai. Sudah tua umur 50 baru selesai. Jadi ketua PAW sesinode. Ternyata orang yang tidak bisa, gak tahu nyanyi. Ternyata bisa dipakai Tuhan itu. Halo amin. Siapa sangka nanti di tengah-tengah Anda ternyata ada pengkhotbah hebat di GMS Balikpapan. Yang hari ini mungkin masih tersembunyi. Tapi di CG ternyata muncul pengkhotbah hebat. Di mana GMS Balikpapan. Who knows? Siapa tahu Anda dipakai Tuhan. Halo amin. Lalu lingkunganmu itu yang menyelamatkanmu. Pergaulanmu itu menyelamatkanmu. Pergaulan yang buruk itu akan menghancurkan kebiasaan yang baik. Tapi kalau pergaulan yang baik akan membuatmu semakin bertumbuh dalam Tuhan. Amin. Apa yang penyebab Petrus menyangkal Yesus? Karena dia duduk bersama dengan orang-orang yang menolak Tuhan. Perhatikan komunitasmu. Amin. Ayo. Apa yang membuat orang menyangkal kepada Tuhan? Grup A apa? Ayo apa? Perkataan iman tidak sesuai dengan apa? Tindakan iman. Yang kedua apa? Apa? Apa sih? Yang kedua apa? Jangan menganggap enteng peringatan Tuhan. Yang ketiga apa? Paling gampang perhatikan komunitas. 3 hal ini yang membuat hari ini saudara Anda akan dijauhkan. Bagaimana kita tidak akan menyangkal Tuhan. Anda menjadi orang yang terus bertumbuh dalam Tuhan. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.